Setiap jam 12 malam, suasananya berubah. Tiba-tiba termotivasi. Semua angan-angan mulai terasa realistis. Nonton video YouTube, tutorial cara cuan, tutorial cara sukses. Research sana-sini sampai pagi buta. Dan bilang ke diri sendiri, besok akan gue kerjain. Tapi realitanya, lu bangun dengan keadaan malas. Gak tahu harus ngapain, dan gak ada motivasi. Rasanya semua angan-angan gak bisa dikerjain hari ini. Kenapa ya? Semua orang tahu disiplin dan tahu dampaknya akan positif bagi diri kita. Tapi untuk menerapkannya susah banget, kemudian dan ada aja penghalangnya. Dan salah satu alasannya adalah tujuannya gak jelas. Dan caranya juga berantakan. Semuanya disimpan di kepala, kayak biarin alam bawah sadar aja yang kontrol. Dan kalau kayak gitu, gak ada tujuan dan guide spesifik di hidup kita gampang terdistraksi dan buyar. Jadi ketika punya tujuan, tulis sespesifik mungkin. Misalnya, kayak anak-anak sekarang, pengen kaya dari investasi, mau saham, kripto, pilih dari situ. Kemudian kita spesifikin lagi, mau belajar dari mana, dari berguru atau otodidak. Misalnya otodidak, dari buku atau YouTube dan kelas-kelas online. Nah, dari situ kamu tentuin juga, di hari apa kamu belajar itu, jam berapa aja, dan durasi dari belajarnya. Makin spesifik makin jelas, makin mudah kita menemukan alur atau benang merahnya, sehingga kita lebih bisa mengikuti step by stepnya. Jadi walaupun paginya lu santai, lu rebahan, lu tahu nanti jam 2 gue bakalan ngedit, belajar ataupun kerja. Jadi ketika pengen terapin disiplin ke diri sendiri, udah santai dan gampang, karena kita udah tahu flow-nya dan patokan-patokannya. Kemudian kita juga tahu mana prioritas kita, mana yang membuat kita maju mendekati goals kita, dan mana yang buang-buang waktu dan menghambat hidup kita. Dan setelah itu tinggal evaluasi tujuan dan caranya, sesuai dengan kondisi kita. Kita sering ngelakuin sistem kebut semalam, dan setelah kita kerjain ternyata pekerjaan seminggu bisa dikerjain dalam sehari ataupun 2 hari. Maka dari itu yang sering gue lakukan adalah majuin deadline. Misalnya deadline-nya hari Jumat, gue akan majuin deadline-nya di hari Rabu. Jadi secara mental gue akan mengerjakannya lebih cepat. Dan ketika kita kerjainnya lebih cepat, kita jadi tahu, oh ini pekerjaan yang mudah atau sulit. Dan kalau ternyata tugasnya mudah, hasilnya kita santainya lebih lama. Daripada kita santai-santai, males-malesan, nunggu nanti-nanti. Padahal dalam hati udah stres mikirin deadline. Di hidup ini semuanya terjadi karena sebab dan akibat. Mau kita berbuat baik atau berbuat buruk. Misalnya, ketika kita malas-malasan, hasilnya nggak dapat apa-apa. Ketika kita bekerja keras, kita mendapatkan hasilnya. Dan semua orang juga udah tahu. Tapi kebanyakan ketika kita bekerja keras, kadang hasilnya nggak sebanding. Dan di situ orang sering putus asa. Dan hidup itu rasanya emang gak adil. Ketika kita malas-malesan dan gak belajar, hidup kita cepet banget jatuhnya. Tapi pas kita kerja keras, hasilnya lama dan kadang gak sebanding. Tapi daripada kita malas-malesan dan gak dapat apa-apa, lebih baik kita kerja walaupun hasilnya kecil, tapi tetap ada hasil. Karena mungkin semua kerja keras itu akan berbuah ketika kamu sudah siap. Dan ketika bertemu kesempatan bagus, diri lu udah siap. Preparation meet opportunity. Pernah gak sih lihat teman yang berbakat di satu bidang, tapi kok sekarang biasa-biasa aja? Tapi malah ada teman lu yang biasa-biasa aja, modal mimpi aja, malah karirnya melesat. Seringkali yang membedakan adalah obsesi. Ketika teman lu yang punya bakat itu gak terobsesi dengan bakatnya, dan merasa itu hal biasa aja, sedangkan teman lu yang biasa aja terobsesi, dan akan terus merasa kurang dan terus mencoba sampai berhasil. Maka dari itu, ketika kita punya tujuan, kita harus terobsesi dengan tujuan itu. Karena dengan obsesi, kita bisa dengan mudah mengerjakan sesuatu, walaupun itu sulit dan capek. Tapi karena kita terobsesi, kita rela untuk kerjainnya. Dan karena gue percaya, obsession beats talents. Karena orang yang berbakat tapi gak terobsesi, mereka cuman ingin aja. Tapi kalau orang biasa terobsesi dengan sesuatu, mereka ingin banget dan selalu mencari cara untuk mendapatkan goalsnya. Otomatis lu niat dan bertekad untuk mengejar hal itu, walaupun lu harus menderita dulu untuk mendapatkannya. Dan apalagi lu udah berbakat, soleh, rajin menabung, terus terobsesi dengan goals lu. That's a win-win situation. Jadi intinya, seberapa ingin sih mencapai itu? Dan ketika 3 hal itu tercapai, kita lebih mudah untuk disiplin. Karena kita tahu tujuan, konsekuensi yang kita dapatkan ketika kita nggak lakukan, atau ketika kita lakukan, dan kita terobsesi dengan hal itu. Sehingga kita melakukannya dengan mudah. And I guess that's it. Makasih sudah nonton. Let me know what you think. Sampai bertemu di video selanjutnya. Subscribe.